muslihat Haman untuk memenangkan orang Yahudi. Engkau Haman, pangkatmu akan dinaikkan, kedudukanmu sekarang di atas seluruh pembesar-pembesar. Hormat bagimu yang mulia, kebaikanmu akan selalu kuingat. Semua masyarakat harus sembah sujud kepada saya. Aku akan membunuh Mordekhai dan semua suku bangsanya. Kembali lagi bersama Bang Kia. Kali ini kita akan melihat bagaimana Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Langsung saja kita mulai, simak videonya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Engkau Haman, pangkatmu akan dinaikkan, kedudukanmu sekarang berada di atas pembesar-pembesar. Jika baik di pemandangan raja, jadilah seperti yang kuperintahkan. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Hahaha. Sekarang aku orang yang berkuasa di kerajaan ini. Semua rakyat harus sujud kepadaku. Hahaha. Semua rakyat harus sembah sujud kepada saya. Ya Tuan, kami akan mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Raja. Mari kita bersujud terhadap orang kepercayaan Raja. Bersujudlah engkau. Mengapa engkau tidak mendengarkan perintah Raja? Mengapa engkau melanggar perintah Raja? Bersujudlah engkau kepadaku. Aku tidak akan bersembah kepada manusia. Aku hanya bersembah kepada Allah saja. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak mendengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekhai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Dia sudah bertindak tidak sesuai pada perintah raja. Dia mengambil langkah yang salah. Dia berani untuk menentang saya. Karena hati Haman yang sudah dikuasai dengan gila hormat dan kekuasaan penuh, maka timbullah kejahatan di dalam pikiran Haman ketika Mordekhai tidak sujud kepadanya. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus dihentikan. Jika tidak menghentikan, rakyat lain akan ikut memberontak bersama dengan dia. Dia sudah keterlaluan. Dia harus kusingkirkan. Kekuasaan bisa menghasut manusia supaya berbuat jahat. Setelah Haman kesal dan amarahnya sangat dimurkakan oleh Mordekhai, maka Haman berniat untuk membunuh Mordekhai. Setelah dia berpikir untuk membunuh Mordekhai, maka dia merasa bodoh jika hanya membunuh Mordekhai sendiri, karena dia sudah mengetahui bahwa Mordekhai berkebangsaan Yahudi. Maka Haman berniat untuk membunuh Mordekhai dan bangsa Yahudi. Kenapa? Kenapa hanya dia? Aku akan membunuh Mordekhai dan semua suku bangsanya. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros,
orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Pada waktu itulah Haman datang ke hadapan Raja Ahasveros untuk menjalankan niat jahatnya, membunuh Mordekhai dan juga seluruh orang Yahudi. Hormat bagimu yang mulia. Ya Haman, apa yang membuatmu datang di hadapanku? Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Pergilah, ambillah cincin mutiara ini. Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Demikianlah Raja Ahasveros memberikan izin kepada Haman untuk melakukan apa yang baik menurut pandangan dia terhadap Mordekhai dan juga seluruh orang Yahudi. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Tulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap pembesar bangsa, kepada setiap pemimpin daerah, agar dimusnahkan seluruh orang Yahudi, baik yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya semua dirampas harta milik mereka. Baik Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan inginkan. Setelah surat itu selesai ditulis, beritakanlah kepada para pesuruh-pesuruh cepat, agar surat itu disampaikan kepada setiap daerah masing-masing. Sampaikanlah surat-surat ini kepada semua pemimpin yang ada di penjuru kota Susa, seperti yang sudah diperintahkan raja kepada kita. Setelah semua sudah diatur oleh Haman dengan baik, maka pesuruh itu berangkat dengan tergesa-gesa atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Sobat Kia semuanya, demikianlah muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Maka tetap kita ikuti video-video selanjutnya agar kita tidak ketinggalan alur cerita dari kisah kitab Ester ini. Setelah Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung. Oh, ini sungguh tidak adil. Ini penindasan. Karena sedih yang dirasakan oleh Mordekhai dan ketidakadilan yang dia terima, maka dia berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih.